Metode Montessori. Dalam PPT ini, saya akan mengkaji Montessori dan perbandingannya di TK Darul Ilmi 2 Surabaya. Bagaimana Montessori dapat membangun fondasi pendidikan anak. Tujuannya untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip Montessori, seperti pembelajaran berbasis aktivitas, kebebasan yang terarah, serta penggunaan media konkret dapat diterapkan secara optimal dalam kondisi sarana dan prasarana yang terbatas. Selain itu, presentasi ini juga membahas bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pendidik dalam menyesuaikan metode Montessori dengan karakteristik peserta didik serta lingkungan sosial setempat, sehingga tetap mampu mendukung perkembangan kognitif, motorik, sosial, dan emosional anak secara menyeluruh. Mengenal beberapa metode Montessori, beberapa filosofi serta prinsipnya. Yang pertama, yaitu pendekatan pendidikan holistik dalam metode Montessori, memandang anak sebagai individu yang berkembang secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya menekankan kemampuan akademik, tetapi juga aspek fisik, emosional, sosial, dan moral. Anak diberi kebebasan terarah untuk melatih kemandirian, tanggung jawab, serta membangun karakter sejak usia dini. Pendekatan Montessori mendorong anak untuk belajar secara mandiri dengan kecepatan dan minatnya. Anak diberi kesempatan memilih aktivitas, melatih tanggung jawab, kepercayaan serta mengembangkan kemampuan problem solving dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Belajar melalui pengalaman dalam metode Montessori menekankan aktivitas hands-on yang memungkinkan anak mengeksplorasi, menyentuh, dan memanipulasi media pembelajaran secara langsung. Interaksi dengan lingkungan yang terstruktur membantu anak membangun pemahaman konkret dan meningkatkan daya ingat. Ciri khas Montessori, yaitu lingkungan yang disiapkan, dirancang agar anak leluasa memilih aktivitas sesuai dalam batasan yang terarah. Anak belajar praktek langsung menggunakan alat peraga yang spesifik seperti balok sensorik, papan angka, untuk memahami konsep yang nyata. Lalu, anak didorong untuk mengurus diri sendiri dan berpakaian hingga merapikan mainan. Kita sebagai fasilitator berperan untuk mengamati, mendampingi, dan membantu hanya jika diperlukan, bukan mengarahkan. Lalu tidak ada tekanan kecepatan, belajar sesuai ritme anak, setiap anak belajar sesuai dengan irama dan minat unik mereka. Kelebihan Montessori ada beberapa. Yang pertama, mengembangkan kemandirian anak dilatih melakukan berbagai aktivitas, sehingga terbiasa bertanggung jawab dan percaya diri. Lalu, sesuai tahap perkembangan anak, pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan dan minat, bukan dipaksakan secara seragam. Belajar melalui pengalaman langsung. Anak belajar dengan menyentuh, mempraktikkan dan mengeksplorasi media konkret sehingga mudah memahami konsep. Melatih konsentrasi dan disiplin agar anak terbiasa fokus menyelesaikan aktivitas sampai tuntas sesuai pilihannya. Lalu mengembangkan motorik halus dan kasar, menggunakan alat-alat Montessori dapat memperkuat koordinasi tangan dan mata serta keterampilan fisik. Mendorong anak-anak lebih kreativitas karena mereka lebih bebas mengeksplorasikan ide, imajinasi, dan kreativitasnya bisa berkembang secara optimal. Lalu, mereka akan belajar membangun kemampuan sosial. Mereka belajar saling memahami, menunggu giliran, bekerja sama, dan berempati dalam lingkungan kelas. Anak juga terbiasa merapikan alat setelah digunakan dan menjaga lingkungan belajar. Secara tidak langsung, mereka juga bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ada beberapa tantangan saat kita mengimplementasikan metode Montessori, yaitu keterbatasan sarana dan media pembelajaran. Karena biasanya harganya mahal dan jumlahnya tidak mencukupi. Serta kesiapan dan kompetensi pendidik yang kurang memadai. Lalu kesesuaian dengan kondisi lingkungan dan kurikulum prinsip Montessori perlu disesuaikan dengan ruang belajar yang terbatas serta tuntutan kurikulum nasional.
Perbandingannya dengan TK kami yaitu di TK Montessori lingkungannya disiapkan khusus, alat eksplorasi tertata rapi dan individual. Namun bila di sekolah kami lingkungan kelas bernuansa Islami, disiplin, terstruktur dan menekankan pembiasaan adab. Lalu alat Montessori yang spesifik, sensori, dan individual. Kalau di kami menggunakan alat peraga tematik, media kreatif, buku, kartu huruf, dan juga angka. Lalu di Montessori sangat diutamakan anak bebas memilih aktivitas. Kalau di TK kami, anak dilatih mandiri, tapi tetap terarah dan disiplin. Lalu guru sebagai pengamat perkembangan. Kalau di TK kami, guru sebagai pembimbing, pendidik, dan teladan akhlak. Netral nilai agamanya. Kalau di sekolah kami berbanding nilai Islami dan pembentukan karakter. Jika Montessori fleksibel, namun di TK kami harus terstruktur sesuai kurikulum PAUD dan muatan keislaman. Jadi, kesimpulannya, metode Montessori dan TK Darul ini sama-sama berorientasi pada perkembangan optimal anak usia dini, namun memiliki pendekatan yang berbeda. Montessori lebih menekankan kebebasan belajar, kemandirian, serta eksplorasi melalui media konkret, sedangkan TK Darul Ilmi memadukan pembelajaran terstruktur dengan penanaman nilai-nilai keislaman dan pembiasaan adab. Pembedaan ini menunjukkan bahwa setiap lembaga memiliki ciri khas dan strategi masing-masing dalam mendukung tumbuh kembang anak dan menyesuaikan metode terhadap kondisi lingkungan, kebutuhan peserta didik, dan nilai yang dianut. Keduanya tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang bermakna dan berkualitas bagi anak usia dini. Terima kasih.